Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ada Iva Okti Eramli, Kurnia Fitri, Fitri Duyana, dan Ineke Mutia Fitri akan mempresentasikan. Perkenalkan, saya Kurnia Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan teori behaviorism di dalam kelas. Nah, sebelum saya lanjut kepada penerapannya, saya akan mengulas sedikit tentang konsep dari teori behaviorism ini. Nah, di mana teori behaviorism ini merupakan teori belajar yang memfokuskan pada perubahan tingkah laku siswa akibat adanya stimulus dan juga akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, di mana respon ini muncul akibat adanya penguatan yang mana biasa kita sebut dengan reinforcement. Nah, untuk penerapan teori behaviorism ini sendiri di dalam kelas saya memiliki beberapa contoh. Yang pertama, ketika guru meminta siswa untuk melakukan presentasi, di mana presentasi ini dibagi ke dalam beberapa kelompok. Nah, setelah presentasi ini usai, lalu guru membuka forum diskusi tanya jawab antar grup. Nah, ternyata hanya sebagian kecil saja siswa yang ikut andil atau aktif di dalam forum diskusi tersebut. Nah, lalu guru memberikan pernyataan pada siswa bahwasanya bagi siapa saja yang aktif, baik itu bertanya ataupun merespon di dalam forum diskusi itu, maka akan diberikan nilai plus atau poin. Nah, lalu karena adanya stimulus dari guru tadi, maka siswa itu terpacu untuk mencari pertanyaan dan juga merespon pertanyaan di dalam forum diskusi tersebut. Nah, untuk contoh yang kedua, di dalam proses pembelajaran di kelas, guru selalu menyelipkan ice breaking. Ice breaking seperti apa? Ice breaking misalnya seperti tebak-tebakan, atau mungkin games, atau bisa jadi dance kecil, atau mungkin nyanyi. Nah, dari hal ini diharapkan agar si siswa itu semangat lagi untuk melanjutkan proses pembelajaran di dalam kelas. Penerapan teori pembelajaran sosial kognitif. Dalam pembelajarannya, misalkan guru memberikan sebuah gambar taman dan menunjukkannya kepada peserta didik. Lalu, guru menanyakan terkait pengalaman peserta didik dengan taman. Guru memulai pertanyaan-pertanyaan terkait gambar yang ditunjukkan kepada peserta didik seperti benda-benda apa saja yang ada di taman dan kegiatan-kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan oleh orang-orang di taman. Lalu guru bertanya kepada peserta didik mengenai gambar yang ditunjukkan sebelumnya. Apakah sesuai dengan pengalaman peserta didik yang pernah pergi ke taman ataukah ada perbedaannya? Lalu guru mencoba untuk mengaitkan pengalaman peserta didik yang pernah pergi ke taman dengan gambar yang ditunjukkan oleh guru kepada peserta didik. Lalu pada akhir pembelajaran, guru meminta seorang peserta didik untuk mendeskripsikan sebuah tempat umum yang pernah dikunjunginya, dan dia mendeskripsikannya tanpa memberitahu namanya di depan teman-temannya. Lalu teman-temannya berusaha menebak di mana apakah nama tempat umum tersebut. Jika salah satu temannya bisa menebak tempat yang dimaksud yang dideskripsikan oleh seorang peserta didik tersebut, maka peserta didik yang lain gantian maju untuk mendeskripsikan suatu tempat umum lain yang pernah ia kunjungi, begitu seterusnya. Oke, teori selanjutnya adalah teori konstruktivisme. Nah, penerapan konstruktivisme di dalam kelas contohnya adalah guru dapat membuat sebuah grup. Nah, jadi di sini materinya adalah naratif teks. Contohnya, masing-masing grup akan diberikan teks malin kundang. Nah, masing-masing grup diberikan sebuah teks malin kundang yang mana menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Contoh pertanyaannya yang adalah bagaimanakah atau kenapa ibunya malin kundang mengutuk malin kundang, dan juga apa sih kesan moral yang terkandung dari cerita tersebut. Nah, jadi guru bisa menggunakan high order thinking skill sebagai pertanyaannya agar siswa
dapat menganalisis jawabannya berdasarkan cerita dan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Oke, selanjutnya berdasarkan jawaban yang telah didiskusikan masing-masing kelompok, mereka akan mempresentasikan masing-masing jawaban mereka. Kemudian, masing-masing grup akan mendiskusikan atau menanyakan bila pertanyaannya itu terkait dengan jawaban yang berbeda atau perbedaan pendapat yang terjadi. Perbedaan pendapat tersebut dapat menambah nilai pemahaman siswa bahwa ternyata pemahaman setiap orang itu berbeda dan pemahaman orang lain bisa dikaitkan dengan pemahaman yang kita miliki. Disinilah terjadi penerapan dari teori konstruktivisme. Selain siswa berpikir secara high order thinking skill, menganalisis, mereka juga mengaitkan pengalaman pribadi mereka saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru. Dan hasil presentasi adalah memberikan siswa pemikiran dan mencerna jawaban-jawaban yang berbeda yang dimiliki, kemudian digabungkan dengan pemahaman yang ia miliki. Itu saja. Saya Ineke Mutia Fitri dari kelompok 6 akan menjelaskan 4 metode pembelajaran berdasarkan teori konstruktivisme. Yang pertama adalah metode inquiry. Pada metode inquiry, peserta didik guru akan memfasilitasi peserta didik untuk bisa mengajukan pertanyaan dan melakukan eksperimen dan lain-lainnya. Yang kedua adalah metode jigsaw. Pada metode jigsaw ini, peserta didik akan akan diberikan pelajaran secara kooperatif sehingga pemahaman peserta didik lebih dalam daripada yang didapatkan melalui pembelajaran secara mandiri. Dan yang ketiga adalah metode kooperatif scripting. Pada metode kooperatif scripting itu peserta didik akan memberikan masukan kepada bahan ajar yang diberikan oleh guru dalam bentuk berpasangan atau berkelompok. Dan yang terakhir adalah metode belajar investigasi kelompok. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi yang paling cocok untuk diberikan kepada kasus yang bersituasi seperti Tania masih berumur 7 tahun yang memiliki kemampuan yang rendah dan juga keinginan yang rendah pula untuk sukses. Nah, menurut saya motivasi yang paling cocok untuk diberikan kepada anak seumuran Tania yang masih berumur 7 tahun ini adalah motivasi ekstrinsik, yang mana motivasi ekstrinsik ini mungkin berasal dari orang tuanya atau mungkin juga berasal dari lingkungan sekitarnya seperti dari gurunya. Nah, dorongan seperti nasihat, semangat dari lingkungan sekitarnya mungkin akan membantu untuk memotivasi anak seumuran Tania. Nah, terutama sekali yang sangat berperan penting di sini untuk motivasi ekstrinsik ini adalah peran dari orang tuanya. Nah, karena semakin banyak perhatian yang diberikan kepada si anak, maka mungkin ini akan menjadikan prestasi anak lebih baik ke depannya. Nah, lalu ditambah juga dengan motivasi dari lingkungan sekitarnya seperti guru. Nah, bisa saja guru memberikan reward yang berupa angka, berupa pujian atau berupa poin, dan mungkin juga sesekali bisa memberikan reward berupa hadiah. Nah, mungkin ini akan membantu memicu motivasi si anak untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi ketika si anak sudah termotivasi, mungkin kesuksesannya juga akan mengikuti dengan sendirinya. Oke, pada kasus 2, ada seorang peserta didik yang bernama Samuel yang berusia 10 tahun yang menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan kegagalan yang sangat besar. Dalam kasus ini, dalam pemikiran Samuel, kegagalan adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Dia merasa kegagalan adalah sebuah akhir dan itu sangat memalukan. Karena disebabkan oleh pemikiran ini, bisa saja Samuel takut untuk mencoba melakukan hal-hal yang baru. Karena dia merasa jika dia gagal, itu sangat memalukan dan sangat melukai harga dirinya. Oleh karena itu, motivasi yang dilakukan pada Samuel adalah dengan mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang baru. Misalkan dalam pembelajaran, pertama-tama guru akan membangun
background knowledge Samuel terkait dengan topik yang akan dipelajari, lalu mengaitkan pengalaman dia dengan topik tersebut. Setelah itu menanyakan hal-hal yang mungkin terkait dengan topik. Dari situ menghasilkan informasi baru yang sesuai dengan pengalaman Samuel terkait dengan topiknya. Hal ini cukup menantang karena Samuel didorong untuk berpikir dengan bebas terkait pengalaman-pengalamannya dan hal-hal baru tentang topik tersebut. Selain mendorongnya untuk melakukan hal-hal baru, Samuel juga harus diberikan kata-kata pujian. Kata-kata pujian ini tidak hanya diberikan ketika dia berhasil melakukan suatu hal. Meskipun dia melakukan suatu hal tetapi gagal, tetap berikan apresiasi atas usahanya. Jika hal ini dilakukan, maka ketika kegagalan terjadi, Samuel akan merasa hal itu biasa saja, karena dia tetap merasa dihargai karena diberikan pujian atas proses yang ia jalani untuk melakukan suatu hal yang baru. Saya akan mencoba memecahkan kasus nomor 3, yaitu bagaimana cara memberikan motivasi kepada siswa seperti Sandra yang di dalam kelas dia cenderung tenang dan meremehkan sekitarnya. Baiklah, kalau kita diposisikan sebagai guru untuk memberikan motivasi kepada siswa seperti Sandra, yang pertama kita harus, kalau saya sebagai guru, saya akan mencoba untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan guru dari mata pelajaran lainnya untuk menarik kesimpulan apakah Sandra ini cara belajarnya ini hanya di satu kelas tertentu atau di semua bidang pelajaran seperti itu. Jika nantinya setelah berkoordinasi dengan guru dari mata pelajaran lain, dia ternyata memang memiliki pola belajar yang tenang namun cuek tersebut, baru kita akan mencoba untuk melakukan pendekatan kepada Sandra. Yang kedua itu setelah kita nantinya berkoordinasi dengan guru-guru, nah itu yang kedua mencoba untuk menanyakan langsung kepada dia apakah dia memiliki masalah tertentu, karena biasanya di balik sikap seorang siswa itu biasanya ada suatu perasaan atau kondisi psikologi yang tidak bisa dikendalikannya yang mempengaruhi cara dia belajar. Nah, jika tidak bisa diselesaikan, jika Sandra tidak kooperatif, maka kita akan melanjutkan dengan mencoba menghubungi orang tuanya. Nah, dengan menghubungi orang tuanya biasanya itu guru bisa mendapatkan apa sebenarnya yang terjadi kepada Sandra gitu. Apakah ada permasalahan di dalam kehidupan Sandra. Nah, setelah itu baru kita akan melakukan motivasi secara ekstrinsik. Itu memberikan nasihat, memberikan stimulasi, dan menanyakan kepada Sandra apakah sikap tenangnya selama ini adalah sikap tenang karena dia sudah mengerti akan pelajaran tersebut, atau karena memang dia tidak mengerti sama sekali. Nah, jika memang karena dia mengerti, maka kita bisa memberikan motivasi kepada dia untuk bisa bersikap lebih berempati, bersikap lebih terbuka, bersikap lebih ramah kepada teman-temannya gitu. Jika memang dia tidak mengerti alasan dibalik dia sikap tenangnya dan cueknya, acuhnya adalah tidak mengerti, maka kita akan mencoba untuk memberikan stimulasi di bagian pelajaran apakah Sandra tersebut tidak mengerti. Nah, setelah kita memberikan motivasi secara ekstrinsik, diharapkan dari diri Sandra sendiri itu muncul motivasi internalnya sehingga dia mau berubah sikap dan merubah cara belajarnya. Terima kasih. Oke, kasus selanjutnya adalah seorang anak bernama Robert, usianya 16 tahun, menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Saya sebagai guru tidak bisa menghubungi orang tuanya lagi. Nah, sebagai guru saya melihat bahwa Robert ini kehilangan motivasi belajar karena tidak adanya lagi dorongan dari orang tuanya. Nah, seperti yang kita tahu, motivasi belajar itu ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Faktor internal itu meliputi harga diri, prestasi, harapan, dan tanggung jawab. Sedangkan faktor eksternal itu sifat, jenis pekerjaan, hubungan interpersonal, kelompok, dan kondisi kerja. Nah, di sini ia telah kehilangan lingkungan dari hubungan interpersonalnya dengan orang tua. Kalau sebagai guru, saya akan mendekati siswa tersebut terlebih dahulu. Saya akan meminta dia untuk bercerita. Nah, di sini saya mencoba memahami anak itu. Oke, setelah anak itu bercerita, baru saya memberikan motivasi.
Motivasi ini berupa dorongan untuk menanggapi masalah itu sebagai dorongan, karena kita akan tunjukkan bahwa tanpa adanya orang tua pun kita bisa sukses. Nah, selain itu kita juga berikan arahan bahwa masa depan kita masih panjang loh. Usia kamu baru 16 tahun, kamu masih punya banyak sekali peluang di luar sana untuk menjadi lebih sukses. Nah, apalagi di sini masih ada bibinya ini yang mau menolong dan membantu selama orang tuanya tidak ada. Nah, selain itu saya juga bisa memberikan cerita Nabi atau kisah-kisah Rasulullah, kisah-kisah sahabat yang bisa menjadi inspirasi anak tersebut untuk menjadi lebih baik. Dengan tingginya religius seseorang, ia bisa mendapatkan minat belajarnya lagi. Nah, di sini saya melihat bahwa anak ini masih butuh perhatian dan kasih sayang orang tuanya. Dan disitulah saya sebagai guru akan memperhatikannya sebagai orang tua di